Selamat siang Pak Rika. Selamat siang Pak Met. Saya dengar Bapak hari ini mengadakan coaching ya? Iya Pak Met, memang saya sudah mengatur jadwal sama Pak Mardionki untuk coaching bersama. Jadi begini Pak, jadi sebelum dilaksanakan coaching, saya sebagai observer mengingatkan Bapak ada beberapa hal yang harus saya ingatkan. Iya Pak. Yang pertama, saya akan mengamati percakapan antara Bapak dengan Pak Mardionki nantinya. Iya. Apakah itu sudah sesuai alur kita Iya. atau belum? Dan kemudian sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang coach menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan prinsip seorang coaching. Iya. Pertama itu menjaga kemitraan, berpikir kreatif, dan Ya. memaksimalkan potensi. Insya Allah Pak. Oke Pak Rika, silahkan dilanjutkan. Kemudian percakapan antara Bapak dengan Pak Mardionki ini nanti akan saya rekam untuk dijadikan sebagai tugas guru penggerak angkatan 10. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Siap Pak? Siap. Oke, silahkan lanjutkan ya Pak. Ya. Pak, Waalaikumsalam ya Pak Mardionki. apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Mardionki gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Saya mau minta waktu Bapak ini agak 10 menit atau agak beberapa menit lah untuk mengcoaching saya nih Pak. Iya Pak Mardionki, mungkin saya ada waktu sekitar 10 atau 15 menit ke depan Pak Mardionki. Iya. Memangnya ada apa tuh Pak Mardionki? Iya gitu Pak. Saya ada permasalahan yang agak mengganjal dalam pemikiran saya sedikitnya Pak tentang persoalan anak-anak di sekolah. Oh gitu. Ya, Jadi Pak Mardionki sekarang ada permasalahan tentang pembelajaran di sekolah ya Pak. iya Pak. Jadi kalau boleh tahu dalam pembicaraan sekarang ini apa yang Pak Mardionki harapkan? Iya Pak. Artinya permasalahan yang saya hadapi itu tentang turunnya minat anak-anak didik atau motivasi mereka dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran Pak. Jadi yang saya inginkan dari pembicaraan kita ini Iya. dapat solusi atau barangkali dapat ide dari Bapak nanti bagaimana untuk kedepannya nanti pembelajaran Al-Quran ini digemari kembali oleh anak-anak. Oh gitu Pak. Nanti permasalahan Bapak sekarang di sekolah adanya penurunan minat untuk membaca Al-Quran bagi peserta didik Bapak. Iya, Dan harapannya di waktu pembicaraan ini Bapak bisa menemukan solusi iya, benar. dari permasalahan Bapak ini. Iya. Ya, kalau saya boleh tahu Pak, dari sekitaran berapa siswa Bapak yang tidak paham dengan membaca Al-Quran ini Pak? Oh gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi pandai mereka membaca Al-Quran itu memang agak sedikit menurun angkanya sekarang Pak. Artinya Iya. barangkali dalam selokal itu ada sekitar 30% lah yang kurang pandai membaca Al-Quran. Iya Pak. Barangkali saya melihatnya dari sekarang ini karena fenomena atau persoalan yang yang sering digemari di sekarang kan tahfiz. Iya betul. Jadi betul, sehingga Pak. anak-anak itu hobinya dengan hafalan. Iya. Barangkali juga apakah ini kelalaian dari guru di tempat pendidikan Al-Quran juga agak terbawa arus dengan ini sehingga nggak kurang memperhatikan dengan kaedah tajwid dan tata cara membaca Al-Quran yang benar gitu Pak. Sehingga Oke. ketika mereka membaca Al-Quran yang betul-betul berhadapan dengan Al-Quran, mereka agak banyak ketinggalan gitu. Oh gitu Pak. Jadi saya tangkap pembicaraan Bapak bahwasannya ada sekitar 30% siswa Bapak itu tidak mampu membaca Al-Quran secara makhraj huruf Ya, serta cara membacanya. iya, Nah, karena sekarang ini banyak digalakkan hanya tahfiz, iya, tapi membacanya kurang. iya. Oke. Dari kekurangan membaca tadi, kalau anak Bapak dari 30% yang tidak bisa baca Al-Quran, di angka berapa? Dari angka 1 sampai 10, di angka berapa anak Pak ini Pak? Kalau barangkali saya pikir pada saat ini mungkin sekitar di angka 4 gitu. Angka 4. Jadi dari angka 4, lalu pengennya Bapak nanti keberhasilan anak-anak ini di angka berapa Pak? Ya kalau keinginan dari tentu di angka yang maksimal 10 gitu Pak. 10 ya, Namun biasa, Pak. paling tidak di angka 8 lah gitu Pak. 8. Oke, Pak. Sejauh ini ada enggak Pak usaha Bapak untuk
mencapai tujuan Bapak tadi? Ada nggak usaha Bapak Iya. langkah-langkahnya gitu? Ya karena saya melihat seperti tadi Pak, mungkin selama ini agak kita terbawa dengan tahfiz gitu kan, Iya. agak mengutamakan hafalan-hafalan, Iya. sehingga kurang memperhatikan kepada makhraj, kepada Iya. tajwid dan lain-lain. Sehingga saya mungkin memulai kembali dari awal ini Pak, dari anak kelas bawah, kelas 1-2, Iya. untuk memperkenalkan tanda baca, harkat. Kemudian setelah mereka nanti tiba di kelas 3 dengan tajwid, Iya. dengan apa yang supaya lebih pas untuk membaca Al-Quran, sehingga ketika mereka nanti menghafal, Iya. mereka bisa memperbaiki hafalannya secara sendiri nantinya gitu. Oh gitu. Berarti ada langkah-langkah Bapak untuk memperkenalkan bacaan tajwid kepada anak Bapak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti Iya. kedepannya dia lebih kuat hafalannya dan mengerti apa yang mereka hafal dan baca gitu Iya. kan Pak. Jadi Pak, oke, sejauh ini usaha itu sudah Bapak lakukan? Yang itu tuh sudah Pak, yang artinya mengajarkan kembali dengan harkat, dengan Iya. tajwid yang bagus gitu kan, Iya. sudah. Barangkali untuk kedepannya ini yang sedang saya pikirkan, bagaimana metode yang bagus untuk memotivasi anak untuk lebih mau mendalami Al-Quran ini kembali Pak. Oh gitu Pak. Jadi Bapak ingin mencari metode. Iya. Nah, menurut saya ada nggak cara lain dari Bapak memperkenalkan ilmu tajwid itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan sudah Bapak lakukan. Nah, ada nggak cara lain untuk bisa target Bapak itu tercapai gitu? Iya Pak. Saya baru ingat, artinya di sekolah saya itu sebenarnya ada guru Al-Quran atau termasuk qari'ah Pak. Oh iya, Artinya iya. operator saya. Iya, Yang iya. selama ini belum dilibatkan dalam pembelajaran Al-Quran ini. Nah barangkali seperti yang Pak sampaikan tadi, itu bisa juga menjadi ide bagi saya, artinya mengelompokkan anak-anak yang sudah bagus, Iya. yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan pas, dengan Iya. fasih, Iya, ditingkatkan kepada semi Al-Qurannya, iya betul. barangkali dengan bentuk TPA di sekolah gitu, Iya, sehingga iya. memotivasi mereka kembali untuk betul-betul mempelajari Al-Quran ini dengan senang Pak. Ini kan ide bagus tuh Pak. Iya, Pak. Bisa Bapak coba itu. Kan ada teman Bapak tuh untuk kolaborasi gitu Iya, kan. iya, benar. Bisa Pak berdayakan. Iya. Jadi Insyaallah. rencana Bapak kapan itu Pak bisa Bapak lakukan? Kalau bisa mungkin dalam minggu besok sudah saya mulai Pak, saya bicarakan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat program TPA sekolah itu. Iya, iya Pak. Kemudian mengajak teman ini supaya bisa berpartisipasi untuk Iya. mengkondisikan anak, Iya. sehingga beliau bisa mau untuk mengajarkan anak dengan seni Al-Quran dasar dulu, Iya, iya. sehingga memotivasi anak-anak untuk mempelajari Al-Quran dengan baik nantinya Pak. Iya, bagus rencana Bapak sudah ada. Dan bagaimana komitmen Bapak untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan itu? Iya. Mungkin ada rekan Bapak yang bisa bantu atau bagaimana gitu? Iya, saya komitmen saya gitu barangkali Pak, yang Iya. pertama mengajak atau berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah, Iya, kemudian mengajak rekan yang bisa untuk membantu saya dalam mempelajari Al-Quran ini, iya, iya. mengajarkan Al-Quran ini kepada anak. Iya, iya betul. Kemudian saya berkomitmen ini harus saya laksanakan Iya, dengan sungguh-sungguh, iya. sehingga bisa keluar dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Ini luar biasa nih Pak. Semoga usaha Bapak nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Nanti apapun hasilnya kita bisa diskusi lagi Pak. Insya Allah Pak. Nah, Terima jadi kasih. Hari ini Pak kan sudah menemukan Ya, sudah plong solusi. juga pemikiran saya. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih waktu yang sudah Bapak sediakan. Ya. Mudah-mudahan ide dan pemikiran ini bisa saya bawa untuk perkembangan dan kemajuan anak-anak ke depannya nanti Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga Oke. sukses ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima Oke, kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rika tadi coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Met. Sudah selesai. Saya. Ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian tujuan? Ya Pak Met, terima kasih. Saya sudah melakukan coaching bersama Pak Met sebagai coach, saya sebagai coach. Alhamdulillah tadi Pak Madengki sudah membicarakan permasalahannya. Alhamdulillah saya sudah melakukan coach melalui Alul Tirta, kemudian menggali dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana si orang coach bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Alhamdulillah tadi sudah beliau temukan permasalahannya dan sudah beliau temukan solusi dari permasalahan beliau.
alhamdulillah seminggu ke depan beliau akan langsung ke aksi data. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk masa depan? Baik Pak Med, insya Allah saya selaku coach, kompetensi coaching ini perlu saya biaskan kepada teman-teman sejawat saya, di mana membicarakan bagaimana itu ahli tirta, bagaimana itu basic seorang coach, bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Insya Allah nanti akan saya biaskan dengan kolaborasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depannya proses coaching ini bisa dirasakan oleh teman sejawat saya. Berarti ada rencana Bapak untuk mengembangkan coaching ini sama teman-teman? Iya, benar Pak. Berarti semoga sukses ke depan ya Pak? Iya Pak, insya Allah Pak. Permisi dulu Pak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Met. Waalaikumsalam. Iya Pak. Apa kabar Pak Met? Alhamdulillah sehat. Sepertinya ada yang ditunggu nih. Iya Pak, sebenarnya hari ini saya ada jadwal coaching dengan Pak Ika. Jadi saya hari ini menunggu beliau untuk datang. Oh betul. Berarti Pak Met ada jadwal coaching dengan Pak Ika Marsani gitu ya? Iya Pak. Dalam hal ini izinkan saya sebagai observer Pak Met ya. Iya. Artinya observer, saya akan mengamati perjalanan dengan coaching. Iya. Bagaimana nantinya dalam percakapan berikutnya. Yang perlu saya ingatkan yang pertama Pak Met, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik apakah percakapan ini sudah sesuai dengan alur tirta. Iya Pak. Yang kedua, bagaimana Bapak Met sebagai coach bisa menggali permasalahan dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya, Iya. sehingga si coach bisa menanggapi dan memberikan tanggapan dengan sebaik-baiknya nanti. Iya. Yang ketiga, jangan lupa Pak Met ya, bahwasanya prinsip coaching yang pertama kemitraan, Iya. yang kedua berpikir kreatif, yang ketiga menggali potensi, Iya. kemudian atau mengembangkan potensi. Iya. Kemudian sebelumnya juga Pak Met, saya ingin bertanya nih, Iya. kira-kira dalam percakapan yang akan dilaksanakan hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, jadi pada kegiatan coaching hari ini kompetensi yang mau saya kembangkan itu adalah bagaimana seorang coach itu mampu memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya seorang coach itu mampu memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan serta mendapatkan Sebelum melanjutkan coaching dengan Pak Rika Marsoni, ya, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Pak Met ya. iya Pak. Yang pertama, pada coaching hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Met kembangkan? Baik Pak, jadi pada kegiatan coaching hari ini dengan Pak Rika ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama itu adalah bagaimana seorang coach itu harus memiliki kesadaran penuh. Ya. Yang kedua, bagaimana seorang coach itu mampu mendengar secara aktif. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang coach itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot sehingga seorang coach itu mampu untuk menyelesaikan Ya. atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Pak Met. Jadi dari 3 kompetensi, yang pertama hadir secara penuh, Ya. kemudian mendengar secara aktif, Ya. kemudian menggali dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Ya. Dari 3 hal itu Pak Met, Ya. kira-kira kepada spesifiknya kepada apa? Jadi Yang mau dikembangkan. dari 3 kompetensi tersebut yang paling spesifik saya kembangkan itu adalah bagaimana seorang coach itu mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang paling ingin saya kembangkan. Oke Pak Met. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari percakapan ini nantinya Pak Met? Untuk indikator pencapaian yang ingin saya harapkan itu bagaimana permasalahan yang diberikan atau yang disampaikan oleh coach tersebut beliau mendapatkan solusi atas permasalahannya. Oke deh. Mudah-mudahan
Pak Met dengan Pak Marus ini nanti bisa melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya ya. Insyaallah. Oke, lanjutkan ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Met. Waalaikumsalam. Ya Pak. Pak Met, Ya. boleh saya minta waktu Pak Met? Oh, boleh silahkan Pak. Saya hanya ada waktu dikira kurang lebih 10 menit. Ada apa Pak? Begini Pak Met, saya ada masalah di kelas Pak Met. Masalah seperti apa Pak? Ya, saya kan guru PJOK di kelas 2 Pak Met. Iya. Jadi masalahnya begini Pak Met. Ya. Saya mempunyai 1 sampai 3 orang anak yang hiperaktif Pak Met. Oh, itu bagaimana Pak? Ya kreatif begini Pak Met, karena PJOK untuk mendisiplinkan anak itu pagi-pagi itu kan dibariskan di lapangan Pak Met. Iya. Kita hadirkan wejangan materi peraturan berbaris, Iya. mengajarkan anak disiplin. Nah, supaya berbarisnya yang rapi, peraturan berbarisnya siap gerak, hormat gerak, istirahat di tempat. Iya. Kan anak berbaris itu Pak Iya. Met. Nah, kebetulan anak yang hiperaktifnya ini Pak Met, dia keluar saja dari barisan. Keluar saja dia dari barisan. Nah, mengucil saja dia, dicarilah tempat di belakang gitu, paling ujung atau di tengah-tengah barisan yang kosong gitu kan. Itu kan mengganggu Pak Met. Iya. Mengganggu tata tertib dalam baris berbaris. Iya. Nah, itu masalahnya Pak Met. Kemudian selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan Pak Met, saya berhenti untuk memberikan aba-aba. Lalu saya datangi anak itu ke belakang Pak Met. Iya. Pembelajaran terhenti, Iya. saya datangi, lalu saya bujuk untuk masuk ke barisan kembali. Iya. Karena dia baru kelas 2 Pak Met, dia senyum aja gini-gini aja gitu kan, nggak Iya. mau dia Pak Met. Nah kan saya bujuk lah, Iya. saya bujuk, yuk lihat teman-temannya kan berbahasa dengan rapi, Iya. yuk kita sama teman. Mau dia Pak Met sebentar, Heeh. lalu dia ikuti 1-2 kali gerakan aba-aba, Heeh. lalu dia pindah lagi Pak Met. Iya. Nah, ini masalahnya Pak Met. Kemudian di sama guru lain bagaimana sikap anaknya Pak? Oh iya Pak Met, kebetulan kemarin setelah pengalaman ini saya alami di kelas 2, Iya. lalu saya cerita sama majelis guru, termasuk mantan wali kelas 1. Iya. Jadi saya ceritakanlah bagaimana pengalaman saya di kelas 2 yang baru ini. Lalu ibu kelas mantan kelas 1-nya bicara juga sama persis yang saya hadapi. Dia dalam kelas begitu juga. Iya. Nah, dia sering juga berkeliaran katakanlah. Temannya menulis, dia berjalannya keluar atau ke depan kelas atau ke belakang bangku teman yang lain gitu. Kemudian sama guru kelasnya yang dulu apa yang sudah dilakukannya untuk disiplinkan anak tersebut? Memang saya tanya apa langkah beliau. Beliau memang agak mendisiplinkan anak tersebut. Iya. Lalu anak itu katakanlah diberi pendisiplinan, kemudian mau disuruh ke bangkunya. Iya. Nah, cuma yang jadi apa, memang anak itu kebiasaannya seperti itu, memang dia berulang-ulang, memang ada kerja keras seorang guru wali kelasnya untuk mengatur si anak ini. Apa sudah pernah Bapak telusuri di keluarga anak tersebut bagaimana kesehariannya? Oh iya Pak Met, memang itu belum saya lakukan, tapi insya Allah saya akan mengetahui lebih dalam tentang anak ini Pak Met. Itu yang pertama, saya akan berusaha untuk berdiskusi sama orang tuanya, Iya. mencari latar belakangnya ini bagaimana anak ini, kesehariannya, hobinya, Iya. kemudian bagaimana pengalaman geraknya, nanti insya Allah saya dalami itu Pak Met. Untuk anak tersebut apakah ada perlakuan khusus yang bisa Bapak berikan? Oh iya Pak Met, saya paham Pak Met. Jadi begini Pak Met, karena saya lihat dia hiperaktif, Iya. berarti anak ini tak mau diam, Iya. berarti dia tidak mau monoton. Iya. Saya
ada trik baru, ini metode baru. Mungkin pagi-pagi itu tidak berbaris dulu saya ajarkan Pak Med. Mungkin saya kembangkan dalam permainan kecil dulu Pak Med. Jadi permainan ini saya akan rancang itu Pak Med dalam bentuk permainan yang menggembirakan, yang membuat anak itu saling ceria, saling kejar-kejaran nanti dalam permainan kecil. Jadi nanti kalau bakatnya sudah tersalur, nanti mudah-mudahan dia bisa diajak untuk disiplin berbaris karena dia sudah keinginan sudah tercapai gitu. Mungkin itu bisa saya lakukan Pak Med. Iya, berarti kalau itu Bapak lakukan bagus juga itu Pak. Karena secara tidak langsung anak yang hiperaktif tersebut akan tersalurkan bakatnya. Iya, atau benar, hobinya. Iya begitu Pak Med. Iya. Kira-kira kapan bisa Bapak lakukan? Saya memang rencana itu saya ingin terapkan untuk pertemuan berikutnya Pak Med. Insya Allah nanti hari Kamis depan akan saya buat rencananya Pak Med dengan matang, akan saya buat skedulnya. Insya Allah akan saya laksanakan Pak Med secepat mungkin. Saya ingin melihat metode baru ini mudah-mudahan berhasil Pak Med. Saya ingin juga Pak tahu bagaimana hasil dari metode yang Bapak lakukan. Jadi saya harapkan nanti setelah Bapak terapkan, kita berkomunikasi lagi. Ya Pak Med, insya Allah Pak Med, saya akan lakukan ini. Insya Allah akan saya minta bantuan juga sama guru lain untuk mempersiapkan kegiatan di lapangan nanti Pak Med. Insya Allah nanti saya berkomitmen untuk melaksanakannya dan nanti akan saya sampaikan nanti tingkat keberhasilannya berapa Med kembali. Saya diskusikan lagi Pak Med. Berarti memang ada Pak ya. Semoga sukses Pak. Iya insya Allah Pak Med. Ya, terima kasih Pak Med sudah membantu Pak Med. Ya, terima kasih Pak Med. Ya. Assalamualaikum Pak Med. Waalaikumsalam. Halo Pak Mentrisno, Iya Pak. bagaimana jalannya coaching dengan Pak Rika Masani tadi? Alhamdulillah. Jadi tadi disampaikan bahwasanya Pak Rika itu ada permasalahan terkait anak didiknya yang hiperaktif. Jadi selama percakapan tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Pertama itu bagaimana menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Rika. Kemudian Untuk aksi nyatanya kemudian juga sudah melakukan aksi nyatanya. Kemudian saya juga sudah meminta tanggung jawab Pak Rika bagaimana hasil atas yang dilakukan beliau terhadap anak tersebut. Oke Pak, artinya alur kereta sudah dilaksanakan gitu ya? Iya Pak. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian aksi nyatanya dan tanggung jawabnya sudah gitu ya? Iya. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ini Pak Men? Jadi untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan bagaimana seorang coaching tersebut mampu untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching. Dan itu mungkin saya akan kembangkan juga di sekolah maupun di lokal. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan pendidikan ke depannya. Oke Pak Met, mudah-mudahan banyak kawan-kawan nanti yang terbantu dengan kepiawaian Pak Met sebagai coach nantinya ya. Insyaallah Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Marjongki. Waalaikumsalam Pak Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Marjongki? Alhamdulillah sehat Pak Rika. Saya dengar Pak Marjongki hari ini ada jadwal coaching ya bersama Pak Metrisno. Iya nih Pak Rika, ini lagi nunggu Pak Metrisno tadi sudah janjian akan coaching dengan saya pada hari ini. Oh iya. Sama luar biasa ya Pak Marjongki. Ngomong-ngomong sudah ada persiapan Bapak untuk coaching hari ini? Insya Allah Pak Rika ya. Kalau boleh tahu persiapan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti sama coaching? Oke Pak Rika. Ya. Pada hari ini dalam coaching dengan Pak Met, Ya. saya akan ingin mengembangkan yang pertama
hadir secara penuh Iya. dengan persoalan yang ingin dia sampaikan, Iya. kemudian mendengar secara aktif. Iya. Dari hal itu kemudian dikembangkan nanti dengan bisanya saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. untuk menggali permasalahan dan mudah-mudahan bisa memunculkan solusi dari permasalahannya Iya, iya. tersebut. Ya. Oke, saya tangkap pembicaraan Pak Madengki bahwasanya Pak Madengki ingin mengembangkan pertama sekali kesadaran penuh, Iya, yang kedua mendengarkan dengan aktif, ya ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggali dari potensi dari seorang coach. iya, Ya Bapak, saya kehadiran saya di sini Bapak, saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bapak nanti Iya, bersama Pak Metrisno. iya, Yang perlu diingat Pak, bagaimana Bapak melaksanakan prinsip seorang coaching Pak. Iya. Pertama sekali kemitraan, oke, berpikir kreatif dan mengembangkan potensi dari seorang coaching. oke Pak. Oke Pak. Kemudian dari kompetensi yang 3 yang tadi Pak sampaikan, Iya, bagian yang mana yang spesifik yang ingin Pak tampilkan gitu Pak? oke Pak, dari 3 kompetensi tadi ya, hadir Iya. secara penuh, kemudian mendengar secara aktif dan menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot gitu ya. Iya. Mungkin saya akan lebih mengembangkan kepada 2 hal tadi Pak. Yang pertama, bagaimana bisa mendengar secara aktif, Iya. berbeda dengan mendengar biasa saja gitu. Iya, Kemudian betul, yang betul. kedua, bagaimana saya bisa menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini yang ingin saya kembangkan itu. Iya, luar biasa Pak ya. Oke Pak, nanti tentunya dari pembicaraan Bapak yang coach tentu ada indikator yang ingin Pak capai. Ya. Kalau saya boleh tahu, apa kira-kira indikator yang ingin Pak capai nantinya Pak? Iya Pak, indikator yang ketercapaiannya menurut saya bisanya saya menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot, Iya, kemudian sehingga si coach bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik. iya betul. Dari hal itu mudah-mudahan coach bisa memunculkan atau menemukan sendiri permasalahan atau solusi dari permasalahannya. Luar biasa. Gitu, Pak. Luar biasa Pak Manyoki. Iya. Ya, mudah-mudahan waktu kita sudah hampir habis. Ya. Jadi selamat bercoaching dengan coach Oke. Pak Manyoki. Oke. Mudah-mudahan lancar dan baik Pak Manyoki. Oke Pak Ya, Ika. terima kasih Pak Manyoki. Insya Allah dilaksanakan. Kak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Mitrisno. Sibuk Pak? Dikatakan sibuk enggak juga Pak Mitrisno. Cuman ada apa Pak Mitrisno? Ini Pak, saya ada masalah dengan murid saya. Bisa saya minta waktu Pak? Oke Pak, mungkin karena waktu asar sudah dekat nih Pak ya. Ya. Kita ada kira-kira waktu sekitar 10 sampai 15 menit Pak Mitrisno. Silahkan, permasalahan seperti apa Pak? Ini Pak, saya kan ada salah satu murid saya di kelas 2. Dia belum bisa membaca. Jadi untuk mata pelajaran IPA itu rasanya agak susah dia untuk mengikuti. Karena apa? Karena dasar membaca itu dia belum memiliki. Gimana dengan melanjutkan pelajaran itu yang buat saya bingung Pak. Oke, jadi permasalahannya di SMP masih ada anak yang belum bisa membaca Pak ya. Iya Pak. Permasalahan ini mulai terasa atau mulai Bapak ketahui kapan nih Pak? Kemarin Pak, jadi ada saya mendiktekan sebuah soal, Iya. soal kuis. Jadi ketika saya diktekan, teman-temannya mencatat, sementara dia tidak mencatat. Kemudian saya tanya, kenapa tidak mencatat? Dia diam saja. Kemudian ada teman-temannya bilang, Pak, si Pandi ini belum bisa baca Pak. Jadi di sana saya herannya, bisa ya ada anak SMP kelas 2 yang tidak bisa membaca. Jadi itu yang saya bingung. Jadi bagaimana saya bisa melanjutkan pelajaran sementara dia sendirinya tidak bisa membaca. Kalau saya tahu Pak Metrisno atau saya penyelidikan Pak Metrisno nih, Iya. anak ini punya kebutuhan khusus atau memang anak normal biasa nih Pak? Dia anak normal biasa Pak. Jadi yang saya tanya teman-temannya, dia anak tunggal. Kemudian sama orang tuanya mungkin
ada perlakuan khusus, mungkin ada dimanja-manja sama orang tuanya. Iya. Jadi itu yang mungkin membuat anaknya itu tidak mau untuk belajar. Oh gitu ya, artinya secara kebutuhan khusus tidak gitu ya. Tidak tahu. Cuman barangkali dari semenjak SD karena suka dimanja, Iya, kemudian setelah beranjak agak lebih besar, iya, menutupi kekurangannya kan gitu Pak Ahmad ya. iya Pak. Kemudian kira-kira dari kolaborasi dengan guru lain atau guru bidang studi lain, Bapak Ahmad mendapat gambaran enggak tentang anaknya? Iya Pak. Jadi kemarin sama ada guru sebelumnya saya sampaikan permasalahan ini tentang si Pandi yang belum bisa baca ini. Kemudian yang teman-teman yang lain itu disuruh saja anak itu membaca. Jadi setiap ada pelajaran lain dengan guru lain, anak ini selalu disuruh untuk membaca. Jadi itu gambaran yang saya dapatkan Pak. Oh gitu ya. Apa yang sudah Bapak Ahmad lakukan untuk membantu anak ini? Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman yang saya lakukan, saya juga melakukan seperti itu Pak. Jadi ketika saya mengajar, kemudian khusus untuk anak ini saya tekankan untuk kemampuan membacanya dulu. Iya. Jadi untuk dia, saya suruh dia untuk belajar membaca dulu Sampai pas. sampai dia benar-benar fasih untuk membaca, baru saya ikutkan dalam pelajaran saya. Sehingga bisa memahami dari Iya. bacaan itu Pak ya. Iya, sehingga dia mampu untuk memahaminya. Kira-kira dengan orang tuanya Pak Ahmad sudah ada komunikasi? Itu yang belum Pak. Oh, iya. Karena saya tahu masalah ini kemarin ketika saya masuk, ternyata masih ada anak yang baca. Jadi sampai hari ini yang saya lakukan hanya sekedar bertanya dengan teman-teman bagaimana cara menghadapi anak ini. Jadi untuk orang tua belum itu yang saya lakukan Pak. Iya, barangkali ini bagus juga untuk dicoba Pak Ahmad ya, artinya komunikasi dengan orang tua, menyampaikan permasalahan anak yang sebenarnya. Iya. Barangkali ada solusi yang bisa dilakukan dengan orang tuanya, apakah dengan cara lain dengan untuk membantu beliau. Iya Pak, mungkin dengan kolaborasi orang tua mungkin saya bisa lebih terbantu anak ini sehingga kemampuan membacanya meningkat. Oke. Kira-kira kapan nih akan bisa Pak Ahmad komunikasikan dengan orang tuanya? Kalau dengan orang tuanya mungkin besok Pak, karena besok pun saya ngajarnya satu lokal. Jadi setelah ini mungkin besok setelah saya ngajar mungkin saya bertemu dengan orang tuanya, membicarakan tentang permasalahan Pandi ini. Sehingga dicarikan solusinya. Sehingga kami dengan bantuan orang tuanya bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan anak ini. Kira-kira solusinya yang tampak oleh Pak Ahmad? Oh, mungkin kalau untuk solusi di sekolah saya, di samping sekolah itu ada bimbel. Oh iya, bagus Pak Ahmad ya. Iya, mungkin bisa sana Pak ya. Oh iya, bagus itu. Jadi untuk bimbel mungkin bisa saya minta bantu sama teman, karena yang ngajar bimbel itu juga termasuk sekolah. Oh iya, bagus juga. Berarti mungkin di sana solusi mungkin Pak ya. Mungkin banget ya. Iya. Pas itu. Jadi mungkin saya suruh saja anak tersebut untuk bimbel membaca, dan bisa juga saya minta kepada teman tersebut untuk menjaga rahasianya. Oh iya. Berarti Pak Ahmad bisa minta bantuan dengan teman yang melaksanakan bimbel itu gitu ya. Iya Pak, mungkin itu solusi gitu Pak ya. Oke Pak Ahmad. Mudah-mudahan kalau sedikit lagi Pak Ahmad. Iya. Kalau kita dengan angka-angka nilainya sekarang nih. Iya. Kalau barangkali dalam penilaian Pak Ahmad, kalau umpamanya di angka 10 itu maksimal, Iya. dari 1 sampai 10, kira-kira anak ini di angka berapa baru? Kalau saya perkirakan untuk rentangnya 10, anak ini mungkin kemampuan membacanya di angka 5 baru Pak. Angka 5. Target Pak Ahmad untuk kedepannya? Jadi saya maunya anak yang Pandi ini sudah berada di angka 8. Iya. Karena apa? Kalau masih di angka 6 atau angka 7 itu rasanya Sulit untuk untuk mengikuti pelajaran yang lain. Karena ya untuk SMP kan bukan hanya belajar IPA, ada lagi mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Belum lagi hitung-hitungnya. Sementara di algebra aja dia belum. Oke Pak Ahmad, artinya solusinya barangkali sudah bisa Pak Ahmad tangkap tadi ya. Iya Pak. Mungkin dari yang tadi itu mungkin bisa saya minta anak untuk membaca. Mudah-mudahan berhasil Pak Ahmad membantu anak yang satu ini sehingga bisa sama setara dengan teman-temannya dan mengikuti pembelajaran dengan baik.
dan bisa memahami dari bacaan yang dia baca nantinya gitu Pak. Iya, insyaallah, Pak. Oke Pak Med, karena waktu kita sedikit tadi sudah lebih kurang 10 atau 12 menit Pak Med. Iya. Barangkali masih sampai di sini, cukup sampai situ Pak Med ya? Iya, rasanya untuk permasalahannya saya sudah Pak solusi, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat ya. Saya permisi dulu, Pak. Kita dengar kabarnya untuk minggu ke depan. Ya, insyaallah, Pak. Oke. Bagaimana Pak Marjongki, sudah selesai acara coachingnya bersama Koci tadi? Alhamdulillah sudah Pak Reka sudah berjalan dengan baik tadi antara kami dengan Pak Med sebagai coachingnya. Bagaimana Pak melakukan proses coaching tadi? Apakah tujuan indikator yang ingin dicapai itu sudah terlaksana dengan baik dan lancar? Oke Pak, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, Dimulai dengan menggali tujuan dari percakapan dan tujuan yang ingin dicapai. iya betul. Kemudian masuk kepada indikator permasalahannya Iya, dan indikator potensi yang dimiliki oleh Pak Med sendiri. iya betul. Kemudian menanyakan aksi yang akan dilakukan. Iya betul. Beliau akan melakukan aksi dan kemudian sebagai tanggung jawabnya saya minta dalam minggu besok akan dilaksanakan. Iya. Kemudian setelah sesudah itu nanti kami akan bertemu lagi dengan Pak Med sebagai coach bagaimana bentuk keberhasilan dari permasalahan itu. Wah, luar biasa Pak Marjongki. Oke. Dalam proses menggali potensi tadi Pak Marjongki, bagaimana Pak Marjongki membuka dari potensi yang ingin dicapai, kemudian bagaimana si coach itu menyelesaikan, mencari solusinya sendiri gitu. Bagaimana apa saja pertanyaan tadi? Ya, Pak Marjongki? pertanyaan yang barangkali menurut saya pertanyaan berbobot. Ya. Apakah anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus atau Iya, tidak? betul, Kemudian apakah sudah dibicarakan dengan orang tuanya? Iya, betul. Kemudian solusi apa yang akan dilakukan oleh Pak Med sehingga Ya. Pak Med mengatakan tadi akan berkomunikasi dengan orang tuanya sehingga akan mencarikan jalan keluar apakah anak ini dimasukkan di bel atau bagaimana. Luar biasa Pak Marjongki, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan sukses, sudah sesuai dengan alur tirta Iya. dan sudah mengembangkan kompetensi seorang coaching gitu. Alhamdulillah. Iya, Pak. Jadi untuk ke depan Iya. bagaimana Pak Marjongki mengembangkan proses coaching ini untuk masa mendatang? Saya akan tetap belajar dan mendalami proses coaching ini dengan alur tirta Ya, sehingga saya bisa menjadi coach yang baik, ya bisa betul. membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahannya nantinya Pak. Wah, luar biasa nih Pak Marjongki. Oke. Mudah-mudahan rencana Pak berjalan dengan baik ya. Bisa Insya Allah. temannya terbantu dan bisa berbagi sama teman-teman. Oke Pak Rika. Oke, terima kasih Pak Marjongki. Demikian saja observasi kita pada hari ini. Banyak maaf Pak Marjongki. Sama-sama Pak Rika. Oke, assalamualaikum Pak Marjongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.